Golek sing temenan, Pak. Ya mulai Lagi dikecuk. Ngomong-ngomong bener-bener kene. Ya. Iki iki lho. Gimana? Ya, iki. Mas. Apa? Udah dinyalain dari tadi. Mau videonya kayak Kena gap. Tadi katanya suruh dinyalain malah sibuk sendiri. potong bae dik videonya dik. Ya udah yuk kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Gase melanjutkan eksplorasi. Tetapi tim Gase hanya berempat. Ya. Dikarenakan Bang Marcel ya, atau bintangnya tim Gase Marcel yang paling selengean itu nggak berangkat teman-teman. Ada kepentingan keluarga. Ya. Jadi tim Gase berangkat seadanya ya. Jadi tadi malam ketika kita mencari informasi tentang misteri di balik pohon jati bungkus itu, tim Gase menemukan sebuah benda ya, bambu. Ketika kita buka tutupnya itu keluar jinnya teman-teman. Jadi wujud, terus tiba-tiba langsung mau memukulin saya, bukan memukul ya, menyerang lah. Akan tetapi kita bisa handle, alhamdulillah bisa masuk kembali. Dan dari kejadian itu tim Gase itu mendapatkan banyak informasi teman-teman. Ya. Jadi jin itu mengetahui ya apa yang sedang saya pikirkan, apa yang sedang saya cari itu tahu semua. Bahwasanya saya jelaskan, mungkin teman-teman belum nonton ya. Bahwasanya pohon jati yang kebal itu yang nggak bisa ditebang itu, ini itu hanyalah pohon pembatas atau patok ya teman-teman ya. Jadi ada perebutan sengketa oleh dua kerajaan. Yang satu kerajaan apa ya? Jagat Rekso, yang satu Kandarjaya. Jadi kerajaan itu ya yang saya tangkap ya, ucapan dari sini itu kerajaan itu berdampingan teman-teman. Jadi membuat batasan menggunakan pohon itu. Jadi pohon itu jangankan untuk ditebang, memegang saja itu katanya nggak boleh ya. Iya. Prajurit pun yang megang pohon itu dianggap sebagai musuh. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman. Jadi makhluk itu mengatakan seperti itu. Jadi ini adalah sengketa yang akhirnya saya tanyakan apa imbasnya kepada bangsa kami, khususnya manusia. Jika ini memang akan terjadi, itu imbasnya terhadap kampung kita yang ada di bawah. Di mana warga kampung yang ada di bawah ini akan diganggu, Ya. akan diberikan tidak kenyamanan. Ya intinya serba diganggu lah. Intinya harapannya kalau tidak pergi atau mereka bertahan, Nah, mereka bertahan dalam sifat yang buruk kalau saya nggak paham ya. ya kalau kurang lebih seperti itulah ucapannya. aku mas Tentunya Mas. langkah sekolah di sini pembukaan di sini. jeruk ini mau kena jeruk Tentunya kejadian ini mungkin masih sangat lama teman-teman, karena makhluk itu mengatakan pihak dari kerajaan apa Bang? Jagat Rekso. Dari kerajaan Jagat Rekso itu bisa menghidupkan prajurit yang sudah lebur, dan dari kerajaan Kandarjaya itu bisa melahirkan ribuan dalam waktu Yang sangat singkat. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya akan ada efek yang sangat luar biasa di kemudian hari. Iya. Jadi sebelum semua ini terjadi, alangkah baiknya memang kita ini sudah tadi tanggung jawab ya. Mencegah harapannya ya. Harapannya mencegah. Bukannya saya sok kuat, bukannya sok keminter, sok menjadi penengah, tapi ya namanya usaha tidak ada salahnya teman-teman. Suara apa ya Mbak? Dari mana apa itu? Itu apa? anu angon Nyamang. tinggal angon sereng apa manuk apa mbak manuk
Gitu Mas. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu. Dan jin itu berhasil kami masukkan dan saya timbun di daerah sini. Langkah Mas. Akan tetapi ini baru malam hari tiba-tiba timbunan yang ini itu sudah ada. Saya emang udah dalam ke kemarin loh. Ya, saya datang lagi ke sini itu karena takutnya ini teman-teman. Saya setelah pikir-pikir saya menyesalnya ini. Ditanam di bawah pohon, takutnya diambil orang dan jatuh ke tangan yang salah. Karena jin itu yang ini mengatakan bisa memberikan apapun gitu. Iya, takutnya terhasut ya. Bagian ini di bawah pohon pisang berkemungkinan besar Sombong banget kuku. kemungkinan besar digali atau kena guguran, jadi ntar kelihatan takutnya seperti itu. Malah ini enggak ada. Oh, udah diambil ini loh Mas. Sana sini mulu. Enggak. Ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, memang dia bisa pergi sendiri, tapi untuk diambil orang, masa bisa secepat kilat itu? Ya kurang tahu sih. Ya jadi yang punya kebun ini kan. Oh ya bisa aja kemarin kan lihat bekas galian misalnya. Penasaran digali. Paling solusinya itu kita cari tahu siapa yang pemilik tanah ini. Ya, mungkin besok kita bisa cari tahu sama pemilik tanah ini. Yang intinya kan makhluk itu sudah mengatakan bahwasanya pohon itu tidak jauh lagi dari tempat ini. Ini aja Pak, kita cari benda itu sambil cari pohon yang kita tuju aja ya. Kemarin kan dekat-dekat sini. Orang sih mendem di sini sama Mas. Pohon yang kita cari ini nanti ya sambil jalan lah. Ya palingnya kalau misalnya kita nggak ketemu malam ini, kita cari tahu pemilik tanah ini ya loh. Kan besok kan bisa. Tuh, kalau orang itu udah buka gimana? Ya kita usaha dulu lah, jangan berpikir sejauh itu dulu lah. Oke. Berarti ini fix kita lanjutkan ya Mas, kan karena banyak kok saran-saran dari teman-teman katanya suruh jangan dilanjutkan. Insya Allah lah, kita sudah terlanjur pasar teman-teman. Juga ini kita semakin dalam malah mengetahui informasi yang sedetail ini, nggak mungkin kita mundur ya. Ya kita biarkan sama aja menunggu bencana datang ke kita ya. Ya mungkin kejadian ini akan sangat lama bagi saya, mungkin tidak akan merasakan imbasnya, tapi bagaimana dengan anak cucu saya nanti? Waduh. Ini loh yang begini dulu, siapa ini? Dah, intinya kita fokus ke pohon itu, mungkin nanti ini bisa dipikirkan kembali. Ya harapan besar semoga jin ini tidak Ambil orang. Ayo Bapak, yuk. Berarti besok cari tahu yang punya tanah ini Mas. Iya. Kita Balik lihat rumahnya. punya tanah atau yang pengurus kebun sekitar sini gimana? Jadi saya potong dulu ya Mas. Apa Mbak? Apa? Dik, apa ini? Apa lah apa kok? Suara apa sih dari tadi kita nyari apa sih sebenarnya? Suara ngorong-ngorong, suara Kamera Newan. Udah nyala. Suara apa orang jerit-jerit tuh? Minta tolong aja. ngorong loh. Wah, denger aku loh. Dengar ya apa enggak? Enggak. Suara apa sih? Nggak ada suara apa-apa kok. Pancet. Beda mah. Apa? Oh, denger orang. Ya enggak, dari tadi juga kita ngikutin, nggak tahu apa yang kita cari kok. Saya udah bilang kedengeran nanya kan. Jangan marahin loh. Apa? Apa sih Bang? Saya kira mau enggak bukan Bang. Ini pasti orang minta tolong inilah. Mana masalahnya enggak ada apa-apa kok. Oh, gatel. Dengar apa enggak? Nah itu baru denger Mas. Nah, kalau itu mah aku dengar tadi tuh, kayak suara. Tuh. Kasar suaranya. Mana enggak? Saya ada. Suara tek-tek mah tadi saya dengar, tapi suara. Oh, kita nggak dengar. Aduh, berarti ini Mas Garang lah. Kamu semenjak kemarin itu Mas. Iya, Kamu sampai sekarang. sering kumat-kumatan gitu. Ini Mas jangan bercanda Mas lah. Lah, Nah itu saya saya dengar tuh. Itu apa?
Gubuk. Oh, paling seremet loh. Bukan, ini ada orangnya, saya pastikan nih. Iya ini gubuk. Bunyi. Enggak Ada orangnya ini. Ya tapi kan enggak teriak-teriak. Masa hati-hati. Ini ada orang minta tolong di sini loh. Oke teman-teman. Ada orang minta tolong ini teman-teman. Siapa lagi yang minta tolong, Mas? Oh tahu. Kalau teriak-teriak saya dengar tapi kan. Bagus banget bukannya. Wah, ada siapa Mas? Mana? Gak ada suara apa-apa. Minta tolong. Tuh, sumpah, suaranya keras banget. Oh, astagfirullah. Itu apa? Astagfirullah. Serasa banget. Mas, ini Mas di atas, Mas. Apa sih? Bambu yang tadi malam yang kita cari nih. Loh, kok di sini? Ini tadi yang bunyi ini maksudnya apa? Gimana? Pantas saja ini suara yang tadi malam, pantas saya nggak asing. Bagian tadi bunyi ini, Mas. Ini sih yang Ini. Ini, oh iya, ini apa gubuk? Gubuknya siapa ini ya? nggak tahu ya. Katanya satu buah gubuk pasti ada. Duduk. Ini telepon. Punten, Bang. Pas banget bisa sambil istirahat ini. Mau ngomong lagi nih. Hah? Mau ngomong ini. Enggak, itu kan tadi kita cariin di itu nggak ada kok. Kita nemunya di sini itu gimana? Ya mungkin yang punya gubuk ini ambil lah. Bisa jadi kan? Ya bisa. Ya bisa jadi. Kenapa saya cari kamu malah kamu pindah? Tadi saya ke sana malah kamu di sini. Man, kayak tadi malam aja man. Biar bisa kerekam. Hah? Oh, biar bisa kerekam. Kemarin malam itu? Mediasi separuh. Iya, setengah enggak. Yang intinya rasakan getaran yang ada di sini. Iya. Teruskan, pokoknya ini apa yang dikatakan kamu teruskan. Ya. Tapi nggak kotor nggak apa itu udah di sini. Injak padahal ya. Oke teman-teman, jadi ini bambu yang tadi malam kita temukan ini bambu yang ada penunggunya ya. Ketika kita lepas tutupnya ini ada tutup teman-teman. Ini sangat membahayakan sekali karena mengancam untuk membunuh. Jadi saya akhirnya tutup kembali, saya pancing. Tapi bambu ini bisa kita interaksi ya di dalamnya karena ada sosok jinnya teman-teman. Sempat wujud juga kemarin ya. Sempat wujud juga teman-teman. Ini. Ya. Jadi seolah-olah kayak pindah gitu ya. Maka dari itu. Ya makanya saya mau tanya dulu ini. Ayo, masuk. Itu ada. Ayo. Kurang nyaman. Gak fokus jadinya. Iya pak, Ini pakai sandal man. iya pak. Ini. Gitu. Kalau susah ya separuh maksudnya harus jaga dua-duanya gitu loh. Ya, makanya fokus cuma setengah aja. Kamu rasakan setiap getarannya. Ini dari buka man. Ya. Jagain aja.
Enak kata. Apakah kau benar-benar mencariku? Jadi sih enggak. Saya mencarimu, tujuannya itu takut diambil sama orang yang salah. Jadi saya tadi ke lokasi yang tadi malam kita bertemu untuk mengambil bambu ini untuk saya disimpan di tempat yang lebih aman dari manusia yang takutnya disalahpergunakan. Terus siapa yang memindahkanmu ke sini? Bolehkah saya bertanya sebelumnya? Apakah kau sudah benar-benar memutuskan apa yang sebenarnya kau cari? Sehingga kau ingin menemuiku lagi? Ya, Maksud apa? saya memaklumi. Kau sudah memantapkan hati kalian untuk mendapatkan harta itu kembali. Seperti yang saya tawarkan saat kita terakhir berjumpa. Maksud kamu apa? Ya, mungkin kau membutuhkan waktu untuk meyakinkannya, untuk menerima harta dariku. Dan malam ini kau mencariku karena itu. Tidak, kamu salah. Kedatangan saya kemari, kedatangan saya ke hutan ini untuk meneruskan misi saya yang sudah saya ceritakan tadi malam, dan informasinya kan penuh darinya. Bahwasanya saya mau mencari pohon atau pembatas patok itu. Tapi saya sisihkan waktu untuk mengambil bambu ini, takutnya diambil orang yang salah, akan disimpan di tempat yang aman, jauh dari manusia tentunya. Seperti yang kau tanyakan sebelumnya, apakah bambu ini ada seseorang yang mengambilnya? Ya pasti loh, bisa jadi di sini. Tidak. Itu semua karena ilmuku, karena kemampuanku. Kok bisa memindahkan bambu ini? Tentu itu hal yang mudah. Dengan cara apa? Saya bisa mengangkatnya, menerbangkannya, dan memindahkannya dengan sekejap. Terus kenapa kau tak bisa membukanya? Itu adalah keterbatasanku. Saya hanya bisa mengangkatnya dan memindahkannya kemanapun saya mau. Dan tujuan saya berpindah ke tempat ini adalah kebaikan saya untuk hadiah padamu. Karena dirimu telah melepasku, walau mungkin hanya beberapa saat, tetapi bagiku itu sangat indah. Dan saya membawa bambu ini ke sini untuk menunjukkan kepadamu apa yang sebenarnya kau cari. Maksudmu apa? Bukankah kau mencari pohon itu? Ya, Dan saya memanggilmu dari kejauhan sampai akhirnya kau sampai di titik ini. Itu karena tujuan baikku ingin menunjukkan pohon itu kepadamu. berarti kamu sengaja menuju ke lokasi gubuk ini karena etikat baikmu untuk menunjukkan pohon yang sedang saya cari, seperti itu. Ya, seperti itu. Kau mendengarkan suaraku dari kejauhan. Iya. Seperti yang saya katakan, saya bisa menunjukkan ilmuku walau dibatasi oleh dinding bambu ini kepadamu. Baik. Dan itu yang aku tunjukkan padamu. Dan akhirnya aku melihat benda ini. Itu pertanda bahwa apa yang saya lakukan telah berhasil. Yaitu ingin menunjukkan tempat yang kau cari. Di mana tempat yang saya cari itu? Sebelum aku menunjukkannya kepadamu, ingin ku sampaikan beberapa hal kepadamu. Bahwa ini adalah bentuk terima kasih hati yang terdalam atas kebaikanmu. Saudaraku. Manggil saudara. Percuma kamu merayu, tidak akan saya Tidak, lepaskan. saya tidak merayu. Kenal lu dekat kamu. Karena memang, walaupun itu hanya beberapa saat, tetapi itu berharga bagiku. Karena bertahun-tahun lamanya, aku terkurung di dalam bambu ini dan akhirnya bisa melihat kembali dunia. Oke,
kembali lagi ke pembahasan awal. Kau katakan kau terbang dari tempat yang kemarin ke arah sini dengan tujuan untuk memberitahu kepada saya apa yang sedang saya cari. Ya. Pohon yang kau cari sejatinya sudah berdekatan dengan dirimu saat ini. Terus? Akan saya tunjukkan kepadamu. Baik. Tapi ingat, Apa? berhati-hatilah dengan pohon itu. Kenapa? Karena seperti yang kau alami sebelumnya, setiap pohon memiliki penjaga. Ingat, itu hanyalah penjaga, bukan penghuni. Ya. Baik. Apa kamu bisa sekalian memperlihatkan penjaga itu kepada saya? Siapa sosok di balik penjaga itu? Apa kelemahan dari penjaga pohon itu? Bisa dikatakan pohon itu sangatlah kuat. Jikalau kau bertanya apa kelemahannya, saya akan kesulitan untuk menjawabnya. Katanya serba bisa, serba tahu. Makhluk yang menjaga pohon ini bernama Serana Rama. Coba? Serana Rama. Serana Rama. Baik. Dia adalah makhluk yang kuat. Tapi tenanglah, dia tidak akan mengusikmu jika kau tidak mengusiknya. Dia tidak akan menyerangmu jika kau tidak menyerangnya. Akan kutunjukkan di mana pohon itu dan siapa penjaganya, seperti apa wujudnya, sebagai bukti kekuatanku kepadamu. Baik. Coba. Silakan. Wujud! Gimana mas? Gimana mas? Bukankah kau salah satu manusia yang hebat? Lantas kenapa kau bingung mencarinya? Astagfirullah. Apa itu? Mas, santarnya mbak. Susah santarin. Astagfirullah. Terus kondil sih ya. Itulah pohon yang sejatinya kau cari. Yang mana? Itu Di santarnya sih. dua pohon loh. Nih, santar. Ini yang bernama siapa tadi? Serana Rama. Serana Rama. Ini adalah penjaga pohon. Yang di depan atau yang di belakang ini? Ya ini ada dua. Pohonnya ada dua. Pohon di balik makhluk itu. Pohon di balik makhluk ini. Itu yang besar berarti Berarti yang besar. Gede itu mas. Kelang banget dik. Jikalau kau benar-benar ingin melanjutkan itu, apa yang kau cari, maka Serana Rama lah yang harus kau hadapi sebelum kau menyingkirkan patok itu. Berarti saya harus berhadapan dengan Serana Rama ini, makhluk yang menjaga pohon ini. Jika kau bisa mengalahkannya, mungkin, saya katakan mungkin saja, kau bisa menyingkirkan batas itu. Berarti saya harus mengalahkan makhluk ini dulu. Tentu tidaklah mudah. Dia adalah penjaga siapapun yang menyentuh pohon itu dan berniat buruk untuknya, maka dia adalah musuh baginya. Pastikan dirimu lebih kuat darinya sehingga kau bisa mengalahkannya. Jangan sampai kejadian yang kau alami terulang kembali. Ya, saya tahu dari tatapanmu penuh dengan keraguan untuk melawannya. Bukan begitu?
Tapi tenanglah Dijuada. Sebagai hadiah untukmu. Karena kebaikanmu. Karena telah kuanggap bahwa dirimu adalah saudara bagiku. Maka akan kuberikan sebuah ilmu kepadamu. Ilmu. Ya, saya tahu. Kau membutuhkannya. Setiap malam kau harus berhadapan dengan makhluk-makhluk yang kuat. Jin-jin yang sangat luar biasa. Saya mengetahuinya. Terus Dan kau membutuhkan senjata untuk melawannya. Dan saya Gandewa akan memberikannya kepadamu. memberikan kekuatan untuk melawan jin-jin yang kuat. Tentu. Tenang. Mungkin saja. Dengan senjata itu kau bisa mengalahkannya. Siapapun makhluk itu. Siapapun makhluk itu, apapun ilmunya. Karena saya memiliki pengetahuan yang sangat lebih. Maka dari itu saya menciptakan senjata ini. Dalam bentuk apa itu? Mantra. Mantra. Siapapun yang kau hadapi, makhluk sekuat apapun itu, jika kau menyebutkan mantra yang akan saya sampaikan kepadamu, maka makhluk itu akan terbirit-birit, akan berlarian untuk menjauhi dari dirimu. Bahkan mereka yang bertahan akan lenyap seketika di depanmu. Dan jikalau di dalam tubuhmu dihuni oleh makhluk-makhluk seperti jin yang kuat, seperti raja-raja jin di dalam tubuhmu, ketika kau mendengarnya, maka mereka akan berbondong-bondong keluar dari tubuhmu. Bersediakah kau menerimanya? Umat kami nanti. Coba kita dengarkan aja. Baik. Seperti apa? Saya pengen dengar mantra darimu itu. Buktikan saja sekalian. Buktikan kekuatannya. Baik, kalau kau mau, buktikan saja kekuatan mantra di... Sebelum aku menyampaikannya kepadamu, saya harap kau buka pikiranmu lapang-lapang. Kau hafalkan dengan baik apa yang saya ucapkan, sehingga saya tidak mengulang untuk kedua kalinya. Ya. Berarti harus saya hafalin nih mantranya. Begitu pula dirimu. Kau yang dihuni banyak makhluk di dalam tubuhmu. Akan saya pastikan, seketika saya bacakan mantra ini, maka mereka akan keluar, dan tubuhmu akan terasa lebih ringan. Gimana apa sih dok? Gak gemuk ya tuh. Baik. Kau dengarkan dan hafalkan baik-baik. Ya, nanti saya rekam sekalian. Wah. Apa sih mas? Mantra apa sih? Itu mantranya. Ya, mungkin terlihat aneh bagimu. Itu Adam, karena kau tidak mengetahui bahasa kami. Oh, itu bahasa kamu. Itu bahasa jin berarti. Itulah teriakan, atau mungkin bagimu adalah auman. Sehingga siapa yang mengaumkan mantra ini adalah petanda sebuah keperkasaan di dalam jiwanya. Maka mereka semua yang mendengarnya akan lari terbirit-birit seperti makhluk yang ada di dalam tubuhmu. Mana? Saya ngurus apa-apa. Ya, aku terlalu munafik untuk mengakui kehebatanku. Saya ngomong. Bedangnya.
Mantranya kan gitu. Udah ngiler. Udah bener. Pak kayak gitu kan. Yang kau ucapkan itu jauh dari benar. Lah orang kamunya Jo panjang banget. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Jika kau ingin menghafal mantra ini, saya harap kalian membuka pikiran kalian lapang-lapang. Karena ini akan sangat sulit untuk kalian hafalkan. Udah ya kamu ada. Nanti kau hafalin di rumah gitu. Bang Marcel sudah hafalin ini. Nanti Bang Marcel itu ngapalin. Kau harus menghafalnya. Kata demi kata. Kata apa sih Mas? Apa? Aksara demi aksara. Sehingga kau akan berhasil untuk mendapatkan kuasanya. Ya, terima kasih lah. Dan ingat, yang harus kau lakukan saat membaca mantra itu, posisikan tanganmu seperti ini. Karena dengan begitu, ini adalah simbol bangsa kami. Khususnya dari saya sendiri. Karena ini adalah simbol ciptaan saya. Itu adalah tanda kekuatan. Wah, simbol saya kayak gini kayak Diki. Berarti mantra ini kamu yang menciptakan sendiri? Saya yang menciptakan. Lu kamu yang Saya telah mengujinya untuk berbagai macam musuhku. Baik dari bangsa yang jahat, bangsa yang baik, atau bangsa yang tidak mengerti apapun. Dan berikutnya, sebagai hadiah untukmu, apalagi tanda persaudaraanku denganmu, akan saya berikan harta itu tanpa kau minta sekalipun. Sudah saya katakan. Ya, terserah. Mau kau terima ataupun tidak, saya memberikan ikhlas kepadamu sebagai tanda terima kasih dan persaudaraan bagiku. Yaitu emas yang seperti saya janjikan saat terakhir kita bertemu. Saya menjanjikan sebuah gunung emas kepadamu. Tentu akan saya berikan. Saya hanya berikan separuh atau mungkin tidak sama sekali. Sebagian kecil dari emas yang saya janjikan kepadamu akan saya berikan kepadamu. Jika kau senang akan saya tambahkan lagi. Jika kau kurang akan saya tambahkan lagi. Itulah bentuk terima kasihku, Gandewa, kepadamu manusia. Satu-satunya manusia yang beruntung di hadapanku adalah dirimu. paling tadi Mas. Dengan cara apa kau memberikan emas itu? Apapun yang kau mau. Cara seperti apapun yang kau mau. Ingin kau memetiknya dari langit. Ingin kau menggalinya di dalam tanah. Atau meraih di sampingmu. Di wilayah ini juga ada? Bisa? Apapun yang kau inginkan. Cara apapun yang kau yakini itu bisa. Maka itu akan terjadi. Baiklah. Jika kau menganggap emas itu seperti harta yang terkubur di dalam tanah, maka galilah. Terus saya harus mencari emas itu di wilayah ini ada? Dimanapun. Itu adalah kuasaku. Semua yang kau lakukan hanyalah perantara. Saya yang memberikan kepadamu. Kau ambil emas itu dari mana? Kau tidak perlu tahu tentang itu. Jika aku jelaskan, mungkin kau akan gila seperti sedia kala. Benar apa engkau ini kamu mempunyai kekuatan? Kau bisa buktikannya langsung hari ini, bahkan detik ini. Di tempat yang tidak masuk akal sekalipun? Tentu. Baik. Dik, ini mengatakan saya suruh semau saya mau mengambil dimanapun. Sini center, ada center gak? Alhamdulillah. Nyantai. Sini biar kamu menyaksikan. Wah, Don. Kasihan teman saya. Mantannya lu, Dik. Bukan kayak gitu, Dik. Gimana?
Mas, anu mas, ini kasihan mas. Gak bisa jalan mas. Ikut sadar Bang. dikit, Pak. Kan sadar. Bang. Tapi sadar nih, Bang. Aduh. Oh, kalau saya lepas jalan jadinya lepas lah. Iya lah. Ya maka dari itu kamu suruh bangun. Tadi suruh mau dimanapun kita mau, di situ ada emas katanya. Apa lu mantra tuh? Ngawur. Weh, dikasih mantra tadi. Saya sempat dengar Dengar apa mantra? sempat tadi. Ya, mantra saya. Bang, hah? coba ini bang. Wah. Diketuk bang. Di tanah? Apa nak? Kalau di tanah sih gampang. Ini di pelepah pisang yang ini nih. Coba. Tanahnya ya. Ini coba. Ya, bisa apa enggak? Iya, mau ini mas. Mana itu? Tubur. Pembualan namanya ini. Tahu pembualan Huh. enggak? Saya tuh dulu Lah katanya emang dia janjinya gimana? banyak setannya. Jinnya yang dipung saya kabur jadi enteng. Apa? Mantra aja kaya motor-motor. Itu semut tuh ada itu. Semut tuh banyak tuh. Kabur. Semut mas. Apa itu, Mbak? Apa sih? Semut tuh mas. Ih, udah. Ini maksudnya. Ada semut tuh loh. Ini ada ini lagi nih. Gimana? Masuk aja gimana? Hah? Semutnya panas banget sumpah. Nah, kok teh? Semut gini apa yo? Ini siapa? Ini mau itu lagi nih tanda-tandanya. Udah, masuk ya. Masih banget tuh bang. Iya lah. Ini namanya kalau daerah Gawut semut geni namanya. Bilbah. Ini yang kau maksud tadi. Kau telah membuktikannya. Begini. Itu belum seberapa. Karena yang saya janjikan adalah gunung emas. Tapi terima saja itu dulu. Jika memang kau benar-benar senang atas hadiahku, maka akan saya tambahkan lagi. Jika kau kurang, akan saya tambahkan lagi. Ini yang Bahkan saya akan penuhi dirimu, pakaianmu dengan sebuah emas. Coba mas maksudnya. Apapun yang Bah, buka coba bah. Ini di dalamnya ada emasnya ini. Semut lagi mas. Ini giginya loh. Giginya panas banget tuh. itu bodohnya kamu. Jika kau mau mengambilnya dari langit, maka dia akan jatuh dari langit. Lah saya pengen yang nggak masuk akal, coba bisa apa enggak? Ini di bawah nih. Oh, boleh. Awas tuh. Nyangkal. Keras mas. Tutup, jangan sampai kita tergiur. Mas. Emas itu loh mas. Emas itu loh mas. Ya itu emas. Mas. Saya buktikan. Walaupun saya berada di dalam gua ini, tapi saya bisa mengeluarkan ilmuku melewatinya. Ini bukan saya ini. Siapapun yang mau, bahkan dirimu emas itu loh. sekalipun, jika kau mau akan saya tambahkan. Kita tutup, bah, jangan sampai kita tergoda. Percuma saja, Gandewa. Ya, saya akui, memang kau bisa menciptakan ini semua. Tapi tunggu, Gandewa. Saya tidak memerlukan harta apapun, apalagi pemberian dari Ki. Itu sudah melanggar syariat apa yang sudah saya pelajari selama ini. Kau tinggal menerimanya saja. Iya, saya tahu. Saya hanya bisa menerima
Geser Mas. petuah atau sebuah wejangan yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya. Jadi saya hanya cukup belajar dengan bijaksanaan sebuah makhluk, bukan meminta dari segi benda. Karena saya imannya itu Ambil. Panas ya, ambil. untuk apa? Seperti yang kau katakan, seperti yang ada di dalam pikiranmu, kau ingin membutuhkan harta untuk kau bangun tempat tinggal. Itu jauh lebih cukup bagiku. Iya. Ya memang saya akui, saya ini doyan sama harta. Saya juga butuh banyak harta untuk karena saya pribadi saya belum punya rumah, saya akui. Maka saya dari itu saya kumpulkan uang untuk membuat rumah saya. Gunakan saja harta itu. Biarkan saya Ini adalah untuk persaudaraan antara kau dan aku. tapi percuma lah. Nih, saya kembalikan lagi untukmu. Saya tidak membutuhkan itu. Kau yang membutuhkannya. Enggak, sampai kapanpun saya tidak bisa menerima. Walaupun ini Tapi adalah itu Mas kamu loh. ya. Yang harus kau lakukan hanyalah satu. Saya harus Membuka banyak ini. Romo. Akan saya berikan lebih. Apa? Terima. Sudah. Maafkan saya. Jika kau sampai memberikan benda itu lagi kepadaku, kau akan menyesal. Insya Allah. Mas. Saya tidak akan menolongmu lagi dan saya tidak mau bertemu dan melihat mukamu lagi. Padahal saya pikir saya tidak baik padamu. Sekarang tentukan pilihan. Kau kembalikan atau kau terima. Saya akan kembalikan. Mas ini buat saya aja Mas. Astagfirullah. Ini nyata di Mas. Hah? Ini dipegang gua. Itu. Itu. Ketinggalan, Mbah. Oh my God. Mas kok ditolak. Mos apa sih? Mas, dia puruk dewe. Minta Mbah, saya Mbah. Hah? Saya minta. Bagi dua. Yuan, Siap. mau Mas enggak? Mas Kanang nolak. Ini dari itu tadi Gandewa tinggalan. Mas kamu lihat kan? Nah, kan Mas. Lihat. Mas kok Dilihat benar-benar dulu. Tadi saya ngemeling gako itu. lah kemiyel. Yo, Tuh. Mas. Pegang di. Oh, cacing apa Mas? Astagfirullah. Bawa tadi Mas yang bener aman. Apa sih itu Mas? Cacing nih, bilangnya. Potong-potong, bawa. Ribet. Tapi tadi Mas loh Mas. Iya. Itulah tipu daya jin, makanya kita jangan sampai tertipu. Mas mentah di dalam. Ini kasih Mas Gonong itu dipendem sama itu. Wah, ini teman-teman, hati-hati teman-teman, tipu daya jin mempunyai 1001 cara untuk menipu daya kita ya. Jadi mau harta, mau apa, bullshit teman-teman. Tapi tadi Mas kan pertama. Iya, kalau kita mau bersekutu bukan, dan kita menolak, apa yang jadinya? Ini pelajaran yang sangat luar biasa, Mas. Jangan sampai tergiur oleh harta-harta yang bisa Ini jajan. tadi Mas berarti ini loh. Mas, sampean ngeduk tanah aja. Nanti kita tanam ini yang dalam, ditutupin batu sekalian ini. Dua. Gimana sih saya gagal gitu. Berarti untuk Loh, hari ini cacingnya apa sih gitu, progresnya? Hah? Progresnya apa sih? Kita menemukan pohon. Mana? Sini nggak apa-apa. Ya udah situ aja. Kita menemukan sebuah pohon apa? Yang kayak kita cari itu. Oh, pohon jadi bungkus itu. Itu bungkus, tapi ini saya lihat bukan pohon jati. Kenapa sih itu? Pohon apa ini? Pohon biasa. Tapi itu pohonnya ini. Jangan sampai ada yang deket dulu, Man. Jangan sampai dideketin. megang, ya jangan dulu. Nih. Jangan takut hilang lagi kan.
Tadi apa Mas Galang nyuruhnya? Di kubur doang. Kubur aja. Cari batuan. Cari batu. Ini. Wah ini. Ini nggak apa-apa nih dipakai nih. Ya ya cuma dipendam lah. Cukup Pak. Ini apa gimana? Nanti kita langsung cukup lah. Kurang dalam enggak nanti jebol lagi loh. Ya udah. Kita nanti habis ini sholat dulu lah. Ya udah. Ini bentar lagi mau subuh ini loh. Apa? Mungkin ini udah subuh kayaknya malah bahkan. Ayo yuk cepet. Ada libal kaya no. Mas terus Mas. Itu diset dulu Mas Diki. Mas cacing Mas. Udah. Batu. Batu dulu. Tutup Nak. batu. Dulu baru batu gimana? Langsung batu aja. Tanah dulu ke nambah. Dulu. Cacing ya di tanah, jangan ikut pulang saya. Muat ngawan. Kenceng lah. Cukup ini Mas. Cukup lah. Tutup lah. Injek, Cukup lah. Ya, cukup. Wih sebentar kena tangan itu. Mbah cari tanaman sih Mbah. Ditutupin ya. Takutnya ada yang bekas kuburan ini. Sekali yang tanam aja. Kalian. Ayo. Pales yang nanti dulu loh. Apa ini Pak? Wanal bang. Wanal bang mah. Tapi nggak apa-apa ini kan bisa berpotensi besar. Pelandingan mah. Ya udah pelandingan kan bisa besar mah. Oh, tadi sih pendem duluan doang. Mawan. Pinggir Bang. Dan Iya. sebelah sininya aja nih. Itu ada batunya. Nah, betul. Menanam 1000 pohon. Satu. Bilang 1000 kamu masuk. Ya kalau tiap hari ya 1000. 1000 itu harganya satu itu 1000. Nah. Berapa tahun berarti? Oke teman-teman, kami akan istirahat dulu ya teman-teman. Kalian ini bentar lagi subuh. Mau nggak? Ini pun makhluk ini memberikan janji, memberikan emas. Ketika saya udah nggak mau jadi cacing teman-teman. Untuk teman pesan saya untuk teman-teman ini janganlah dengerin black singa seperti itu. Nah, ini semuanya itu pembualan. Nih, Nggak ada harta yang tiba-tiba jatuh. nah ininya kalau kita bersekutu dimintain tumbal mah iya. Kan saya dapat masuk. Oke teman-teman, untuk malam hari ini progres kita sudah mendapatkan pohon ini yang kita cari atau patok perbatasan kerajaan yang kita cari. Jadi kita belum berani untuk memegang mengulik-ngulik, takut kejadian kemarin terulang kembali. Atur strategi itu. Atur strategi, yang penting kita sudah mendapatkan lokasinya. Kami istirahat dulu, kami sholat dulu ya teman-teman ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam nusantara dan salam Om. Swastika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, saya nyalakan kamera ini karena kita tadi sempat mendengar suara teriakan, kayak teriakan minta tolong. Cuman kita belum tahu sumber suaranya dari mana, dan ini sedang kita cari. Dan malam ini juga adalah malam perjanjian untuk kita bertemu dengan kakek Mingar Angkoro, yaitu perjanjian pembuktian tentang pedoman atau yang mereka sebut prasasti itu di malam hari ini juga. Hanya saja ini ada sedikit kendala, nggak sedikit ya, banyak malah. Tidak hanya suara, ini suara itu salah satu, ini baru tadi dengar. Yang paling parahnya itu ini mah, ini kendalanya. Jadi sambil cari ya, saya mau jelasin ke teman-teman dulu. Jadi sejak kepulangan kita, tim bertemu dengan Mingar Angkoro, Mas Ganang, dari pagi itu langsung down sampai nggak bisa jalan. Ini dia masih tidur ya, Mas Ganang nggak bisa jalan, atau kalaupun bisa jalan itu waktunya tidak lama, jadi harus butuh duduk ataupun tidur.
Dan kita tadi siang sempat bingung karena apakah kita harus tetap melanjutkan perjanjian itu sedangkan Mas Ganang kondisinya seperti ini. Akhirnya kita putuskan kita malah disuruh buat tandu ini teman-teman. Jadi Mas Ganang ternyata masih bersikekoh untuk melanjutkan ya. Jadi kata-katanya adalah janji adalah hutang. Gimana? Abang mani bang. Oh, kayak benar pak. Serius kok. Ya, tadi jadi tandu ini dibuat tadi ya, baru selesai ini seadanya. Bangunin aja gimana ya? Ini soalnya nggak ketemu ini Mbak, gimana energinya? Kosong. Bangunin aja apa? Ini loh, gimana? Teriak-teriak ada orang teriak-teriak. Apa sih? Kita semua dengar orang teriak-teriak loh. Tapi dicari nggak ketemu. Aduh. Nanti. Udah ya, sambil cari aja. Gimana? Kalau belum enak ya udah sih, mending nggak apa-apa tidur lagi aja. Iya, suara kayak teriak-teriak itu loh. Paham saya ini suaranya. Masih apa mas? Kamu masih ingat sama jin yang minta tolong dikeluarin dari bumbung itu? Yang ngasih emas jadi cacing. Iya. Kan dewa ya. Dewa. Oh ya kan dewa. Coba cari di genting-genting itu. Deket-deket. Nggak jauh ini berarti. Suaranya dekat banget ini. Suaranya kadang keras kadang pelan. Hah? Di dalam gorong-gorong. Hah? Hah? Coba dari kanan sebelah kanan tuh. Ya, kok ada nggak? Coba lihat bang. Tanpa. Kentut apa kamu? Lu mau suki gila bocah heran loh. Kirain bawa kentut kamu. Oh, bamu itu dekat sama hidung paling. Enggak sampai nyebrang jalan enggak ini kira-kira? Di jalan yang nggak tahu. Coba. Ini suaranya deket banget. Liatin apa Pak? Oh iya ini. Diambil nggak apa-apa? Diambil aja yuk. Saya lihat. Belum ya? Hah? Gak ada suara loh. Dia kan mungkin manggil-manggil karena pengen diambil. Udah keambil ya udah diem. Apa loh? Untuk kotak-kotaknya ini loh. Nomor Anda dalam masa tenggang. Mau ngomong ini? Hah? Mau ngomong? Nawarin emas lagi kayaknya ini. Wah, cerita lagi ya bro ya. Iya cek, ini mbok kalau mas mah ya.
Lumayan. Oh kemarin gak ikut. Cacing. Kemarin gak ikut sih. Ini coba nih, nanti biar ngomong. Sih. Kayak kemarin. Tendewa. Saudaraku, akhirnya saya diberi kesempatan lagi untuk berbicara denganmu. Untung sekali bagimu. Kau akan memberikan emas pada saya. Bukan tentang itu. Ya, saya akui. Ternyata kau tidak gila harta. Saya akui. Tetapi dengan keadaanmu saat ini, saya pikir kedatanganku akan bermanfaat untukmu. Saya akan tawarkan sebuah kesembuhan atas rasa sakitmu. Kau tahu dari mana kan dewa saya sedang sakit? Dengan mata pun, kau sudah terlihat jelas bahwa badanmu, tubuhmu sedang dalam keadaan yang tidak sehat. Apalagi saya bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada dirimu. Tentu saya bisa memastikan bahwa keadaan tubuhmu ini tidak baik-baik saja. Terus apa yang mau kau tawarkan kepada saya? Asal kau tahu, saudaraku, setelah pertemuanku denganmu, saya tidak lepas dari pandanganmu. Apa yang kau lakukan, saya mengetahui. Apa yang kau jalani, saya memahami. Dan bahkan saya tahu apa yang ingin kau lakukan hari ini. Tetapi keadaanmu ini tidak memungkinkan kau melakukan itu. Jadi saya tawarkan kesembuhan atas rasa sakit yang kau alami ini. Biarkan saya lakukan itu sebagai balas budiku. Karena walau 3 detik, walau 3 menit, walau tidak lama kau pernah melepaskanku dari ikatan dan kurungan bambu ini. Itu sudah membuatku sangat bahagia. Dan kali ini saya akan membalasnya untukmu. Tidak mungkin saya masuk ke dalam jurang untuk kedua kalinya kan dewa. Tidak seperti yang saya inginkan biasanya. Saya hanya menawarkan kepadamu dan saya tidak menginginkan imbalan apapun darimu. Bahkan saya tidak ingin lagi keluar dari bambu ini. Karena bagiku, mengikutimu saja, saya sudah senang. Lah, Tidak, sekalipun saya menolongmu dan kau mengizinkan saya untuk membantumu, saya tidak ingin lagi kau membuka tutup ini. Jadi, lebih baik kau terima saja. Ya, memang sekarang kau ngomong demikian. Tapi tidak dengan nanti. Tidak, kau bisa buktikan sendiri. Saya hanya ingin menolongmu. Seperti yang saya sampaikan kepadamu beberapa hari yang lalu. Yaitu sebuah mantra. Di mana mantra ini akan mengusir semua makhluk yang ada di dalam tubuhmu. Termasuk yang membuat kau seperti ini. Saya tidak kenapa-napa kan dewa. Terima kasih atas Tidak. tawaranmu. Tidak, saya mengetahui persis apa yang kau rasakan. Saya sia-sia saja kan dewa. Baiklah, tanpa kau iyakan, tanpa kau indahkan, akan saya bacakan mantra ini untukmu. kamu. Mantra yang kuat. Bang. Pas kamu. Pergerakan bos sih.
Mantap. Kayak gitu mantranya. Lepas. Hah? Lagi enggak? Udah.